Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat petang, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk kita bertemu kembali di dalam ibadah doa petang kita pada petang hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada petang hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kemurahan Tuhan yang terus ada dalam kehidupan kami. Khususnya sepanjang hari ini kami boleh Tuhan pimpin dalam setiap aktivitas kami Tuhan. Hingga pada petang hari ini kami boleh kembali berkumpul untuk kami belajar merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami melalui pujian dan penyembahan. Kiranya Tuhan kami mohon, Tuhan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah tangga mereka masing-masing, Tuhan kiranya kami mohon jamahan Tuhan hadir tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan awali dengan pujian nomor 1049. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan, atas segala kasih setia Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, pujikan dengan kesungguhan hatimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku.
kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri.
saat indah kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami terus merasakan hadirat-Mu. Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku
satukan hati, kita akan naikkan doa syafaat. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk kota kita tercinta Lamongan. Biar kiranya tangan Tuhan, belas kasihan Tuhan tercurah di dalam kota kita, bangsa kita, bahkan seluruh permukaan bumi. Tuhan memberikan pemulihan, Tuhan memberikan kembali kehidupan seperti sedia kala, di mana sosial, politik, ekonomi berjalan dengan baik. Biar kiranya kita terus berdoa bagi mereka-mereka yang saat ini berada di garis depan, baik Bapak Presiden kita dalam pemerintahan pusat sampai yang terendah sekalipun, mereka yang tergabung dalam tenaga medis, para medis. Tuhan beri kekuatan kesehatan, TNI Polri juga kita doakan mereka, biar mereka tetap kokoh menjaga bangsa kita, kota kita, bahkan mereka saat ini membutuhkan penghiburan karena banyaknya pekerjaan sehingga mereka boleh menjadi bosan, jenuh. Tapi kita berdoa biar Tuhan sendiri yang akan berikan penghiburan, sukacita, sehingga boleh kembali berjalan dengan baik seperti sedia kala. Kita doakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, walaupun mungkin masih di dalam ibadah online, tetapi tidak mengurangi iman kita untuk terus melekat kepada Tuhan. Para pelayan Tuhan, Bapak Ibu Gembala, diaken penatua yang ada, semua yang terlibat di dalam pelayanan, tidak ada yang terkecuali. Tuhan mengikat dengan tali kasih Tuhan, sehingga saling bahu-membahu, saling bersatu dalam
melayani Tuhan di tempat ini, sehingga pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Kita doakan jemaat kita, mulai dari kanak-kanak sampai lanjut usia, biar kiranya Tuhan terus menyertai, melindungi, terlebih memberi kesehatan yang ekstra di tengah cuaca yang dalam pergantian ini, biar jemaat kita boleh terus menyerahkan kehidupan mereka hanya kepada Tuhan, dan biarlah mereka tetap di dalam perlindungan Tuhan. Dipersilahkan Bapak Paulus untuk memimpin kita di dalam doa dan kita semua mengaminkannya. Bapa kami yang ada di surga, kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan bagi hidup kami bersama. Sepanjang hari ini, Tuhan telah memelihara kami, menolong kami, bahkan di kesempatan malam ini, kami dapat hadir bersama di wadah doa kami untuk memuji, menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Ampuni segala kelemahan, kekurangan kami bersama, layakkan kami untuk malam ini, kami boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan. Kami bersatu berdoa malam hari ini untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia yang kami kasihi. Kami terus berdoa, mohon akan kemurahan-Mu, Tuhan sendiri akan memberkati, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para pejabat menteri, pejabat pemerintah tingkat paling tinggi sampai pada bagian yang paling bawah. Biar Tuhan menolong, Tuhan memberkati dan menyertai semua, tidak lepas dari campur tangan Tuhan, memberkati seluruh pemerintahan kota, pemerintahan provinsi, pemerintah pusat dalam menangani wabah COVID-19 ini juga Tuhan berkati. Tuhan, sungguh kami tidak mampu, kami terbatas, baik secara teknis, baik untuk tenaga dan lain sebagainya. Sungguh campur tangan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang akan menolong bangsa kami, yang kami kasih ini, sehingga wabah ini secepatnya dapat terselesaikan, sehingga semuanya dapat kembali, dapat berjalan normal, baik mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, mereka yang membangun kehidupan, membangun bangsa dan negara ini, semua dapat kembali berjalan dengan baik. Dan terlebih kami, anak-anak Tuhan senantiasa boleh tetap ada di dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami juga terus berdoa untuk para medis, mereka-mereka yang berjuang di garda depan untuk memutus rantai penularan wabah corona ini. Tuhan juga berkati, berikan mereka kesehatan yang baik, Tuhan berikan pemeliharaan, bahkan Tuhan saudara-saudara kami, mereka yang terpapar, mereka yang terjangkit juga Tuhan berikan kesembuhan, biar semuanya dapat dipulihkan kembali oleh kemurahan dan kuasa Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk hari-hari ini, di tengah-tengah situasi dan keberadaan bangsa kami tetap rindukan ada keamanan, ada kedamaian, sehingga bangsa ini tidak keos, tapi semua terpelihara, terkendali di dalam pimpinan dan kemurahan-Mu. Berkati aparat keamanan TNI Polri yang berjaga-jaga atas wilayah bangsa ini. Tuhan berkati semua dalam kemurahan dan pimpinan Tuhan, berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dalam tugas mereka masing-masing, dimanapun mereka ada, semua tetap dipelihara dalam kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa bersama malam ini untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan untuk jam-jam ibadah kami yang beberapa waktu ini memang harus dialihkan ke rumah tangga masing-masing keluarga. Tuhan berkati kiranya, meskipun kami dalam ibadah di gereja ini hanya beberapa orang, tapi kami yakin dan percaya bahwa umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang lain pun bersehati bersama untuk berdoa, untuk menyembah, untuk memuji Engkau, sehingga kami tetap rindukan
meskipun perjumpaan kami di gereja ini berkurang, namun kasih kami setiap pribadi kepada Tuhan tidak pernah berkurang, namun kami semakin giat dan semakin setia kepada Tuhan. Tuhan terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara kami, seluruh jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, memberkati kehidupan mereka, memberkati iman kesetiaan mereka, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, semua biar ditolong oleh Tuhan. Bahkan hari-hari ini yang dipenuhkan dengan banyak persoalan yang mungkin saja dihadapi oleh saudara-saudara kami tidak tahu siapa mereka, namun kami yakin bahwa Tuhan turut campur tangan, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan yang sempurna bagi saudara-saudara kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan berikan kekuatan, yang undur Tuhan kami terus berdoa agar mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka-mereka yang dalam usia lanjut Tuhan tetap berikan kekuatan dan penghiburan agar tetap dapat menikmati dan merasakan akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Satukan kami seluruh umat-Mu, satu roh, satu hati, satu jiwa, untuk kami dapat bersama-sama membangun iman dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Malam ini kami juga berdoa, Tuhan, untuk para pelayan-pelayan Tuhan. Kami terus berdoa untuk kami semua, biar kami tetap setia, saling mendoakan, saling menopang satu dan yang lain, untuk Tuhan kami boleh melayani sesuai dengan apa yang menjadi bagian kami, talenta yang Tuhan berikan. Berkati untuk Bapak Ibu Gembala, berkati para diaken, memberkati seluruh keberadaan jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada di kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini sebentar kami akan diperlengkapi oleh firman-Mu. Tuhan terima kasih, kami percaya bahwa firman-Mu akan menolong dan menguatkan kami, untuk kami senantiasa diberikan kemenangan di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami peralaskan doa kami, dan kami sambut berkat firman-Mu malam hari ini penuh dengan rasa syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat petang, saudara-saudara sekalian, baik yang di gereja maupun yang ada di rumah tangga masing-masing. Pada petang ini kita jumpa kembali dan kita akan melihat satu contoh seorang yang terkucil tetapi kemudian menjadi penginjil, dan itu menjadi tema yang akan saya sampaikan melalui kisahnya orang perempuan Samaria. Saudara sekalian, kita akan membaca bersama di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian saya bacakan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Allah itu roh,
Saya ulangi sekali lagi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Apa yang saya bacakan tadi itu adalah cuplikan tentang dialog dari Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria yang dikisahkan pada Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 42. Saudara sekalian, di dalam percakapan atau dialognya perempuan Samaria ini kepada Yesus, itu diawali atau terjadi tatkala Tuhan Yesus hendak pergi ke Galilea dan harus melewati kota di daerah Samaria. Maka itulah Yesus di dalam keadaan lelah dan capek karena waktu itu siang hari, yaitu sekira jam 12. Di daerah Sikar itu memang panas. Tetapi kita melihat di sini ada sumur yang sempat dilihat oleh Tuhan Yesus dan beliau kemudian singgah sejenak di sumur itu. Perjumpaannya dengan perempuan terjadi di sumur itu. Sebab perempuan ini memang wanita yang dikucilkan. Atau juga dia memang sengaja mengucilkan diri karena situasi dari hidupnya. Ia adalah seorang wanita tunasusila, seorang yang pengganggu suami orang lain. Dan dalam rasa tahu diri untuk sementara waktu, ia kemudian menjauhi akan pergaulan terhadap lingkungannya. Tetapi kita tahu bahwa sebetulnya perempuan ini dia memiliki juga hidup keagamaan. Ia meyakini akan Mesias yang disebut Kristus. Dan rupanya dia juga menunggu hal itu. Tatkala percakapannya dengan Yesus, maka dia mengatakan tatkala Tuhan Yesus minta air untuk diminum, dia mengatakan Tuhan adalah seorang Yahudi yang tidak berbaikan dengan orang Samaria. Memang orang Yahudi tidak berbaikan dengan orang Samaria karena orang Samaria adalah Yahudi campuran. Dan dia termasuk kelas rendah yang tidak diperhitungkan sebagai orang Yahudi asli. Sehingga dalam hal demikian percaturan kehidupan sehari-hari, maka yang terjadi adalah perbincangan tentang apa yang berlaku pada kebanyakan orang, yaitu bergaul menurut derajat dan keberadaan yang setara dengan dirinya. Oleh karena orang Samaria dianggap tidak setara dengan orang Yahudi, maka tidak pernah ada pergaulan yang baik. Dan perempuan ini juga menyadari hal itu. Tetapi di sini percakapan Yesus adalah percakapan yang langsung menunjuk kepada satu kehidupan yang merupakan bagian dari kehausan rohani. Tentang keagamaan, bukan dialog yang biasa,
Tetapi karena Yesus adalah Tuhan yang mengerti dan mengenal peristiwa itu, dan tahu bahwa sosok perempuan yang ada di depannya, yang menyapanya dengan tidak bersahabat itu, adalah seorang perempuan yang perlu untuk mendapatkan pertolongan dalam hidupnya, untuk dapat kelepasan dari jerat keberadaan praktek hidupnya sebagai wanita tunasusila, yang memaksa dia adalah untuk menjauhi pergaulan yang normal. Sehingga ia datang ke sumur pada pukul 12 siang itu untuk mengambil air. Karena pada pukul itu, jam-jam itu, para gembala yang biasanya mengambil air untuk domba-dombanya belum datang. Dan kita melihat dia mencari celahnya untuk menghindari pertemuan dengan khalayak ramai. Dalam percakapan dengan Tuhan Yesus menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya, dia mengatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kalimat ini mengajak kita untuk bisa mengerti kalimat telah yang diketengahkan adalah, jikalau engkau tahu tentang aku, siapa yang kau ajak bicara, maka engkau pasti sudah minta. Ya, sudah minta. Dikatakan telah, dikatakan sudah, dikatakan telah memberikan, dikatakan sudah memberikan. Dari dulu-dulu, dari tadi-tadi. Artinya kalau saya bisa kemudian mengubah dengan kalimat saya secara bebas, jikalau engkau tahu dari tadi, siapakah aku yang sedang berbicara dengan engkau? Dari tadi engkau sudah minta minum air kehidupan, yang juga dari tadi aku telah memberikannya kepadamu. Saudara sekalian, ini dialog awal untuk menuju kepada bagaimana memancing ketertarikan wanita ini. Maka dia berkata, berilah aku minum. Ya, berilah aku minum. Kata perempuan kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Dia berlogika bahwa Yesus tidak punya timba. Dia masih belum bisa menangkap apa yang sedang disampaikan oleh Kristus itu kepada dirinya. Tuhan Yesus melihat bagaimana di kedalaman hatinya dia adalah perempuan yang mengalami kegersangan hidup dan perlu air hidup untuk bisa mengairi kehidupannya dan membuat sebuah kesejahteraan baru. Nah, kita melihat di situ perempuan itu yang mengatakan, Tuhan engkau tidak punya timba, apakah engkau sanggup untuk memberikan? Maka Yesus mengatakan hal yang lain karena dia menyodorkan bahwa Yesus yang akan memberikan air hidup itu dianggap sebagai orang yang tidak tahu sejarah sumur yang sedang ditimbainya itu. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya serta anak-anaknya dan ternaknya? Dia menceritakan sedikit tentang tepian keagamaan, yaitu Yakub yang disinggungnya, tetapi hanya baru sampai kepada tepinya saja, tapi tidak mengerti sampai sedalam-dalamnya. Maka dia mengukur dengan pertanyaan yang agaknya sinis. Adakah engkau lebih besar daripada nenek moyang kami Yakub yang menggali sumur ini, memberikannya, dan telah berabad-abad sumur ini tidak pernah mengalami kekeringan. Saudara sekalian, ini adalah masih di dalam percakapan yang tidak mengena pada sasarannya.
bagi wanita Samaria ini. Maka Yesus perlu sekali lagi untuk menuntunnya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Di sini ada satu sindiran halus sebenarnya. Kalau boleh saya terjemahkan dengan bebas menurut pemaknaan yang saya tangkap, kalau engkau menimba air ini dalam rangka engkau mengambil waktu yang selang di mana orang tidak banyak ada di tepi sumur, engkau mengambil tengah hari untuk bisa menghindari hal itu karena engkau ingin menutupi akan kehidupanmu sebagai wanita tunasusila, engkau tetap akan membuat jadwal tengah hari ini dan itu merupakan kesusahanmu tersendiri. Engkau akan tetap dituntut pergi ke tepi sumur ini dan engkau haus. Sementara kehausanmu yang kamu rasakan ini sebetulnya tidak bisa memberikan kesegaran pada jiwamu. Karena itu Tuhan Yesus menyatakan dengan sungguh-sungguh, ya, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara, percakapan ini menarik. Perempuan ini, satu sisi dia berpikir dari kesulitan hidupnya selama ini sebagai seorang wanita tunasusila yang mesti menyembunyikan identitas dirinya. Atau kalau tidak, orang-orang sudah tahu, dia mencoba menghindari perhatian orang itu dalam melihat dia. Dan tiap-tiap waktu demikian, maka alangkah baiknya tatkala ada orang menawarkan untuk memberikan air hidup yang akan memancar terus-menerus sampai kepada hidup yang kekal, sehingga dia tidak lagi perlu untuk pergi ke sumur ini lagi. Inilah caranya, cara berpikirnya wanita ini, berpikir secara dangkal sekali bahwa ia perlu menghindari kehidupan itu dengan cara tidak perlu lagi untuk mengambil air di sumur Yakub itu. Tetapi yang dimaksudkan Yesus adalah untuk pengubahan hidup. Maka itu perlu Yesus mulai dengan perkataan dan sapaan yang sangat familiar untuk merubah hidupnya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Di sini kita melihat wanita itu lebih agak bisa menerima perkataan-perkataan dan kehadiran Yesus. Maka dia mengatakan, aku tidak mempunyai suami. Pengakuan yang benar ini kemudian disambut oleh Tuhan Yesus dengan kata-kata yang betul-betul tidak terlalu menyinggung perasaannya untuk mengikuti arah alur dari pembicaraan pengakuannya itu bahwa ia tidak bersuami. Yesus berkata, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Pendekatan yang halus, pendekatan yang familiaristis, pendekatan yang begitu sejuk untuk perempuan ini, dan mungkin perkataan seperti ini yang dalam pergaulan dia bisa bercakap-cakap dengan orang lain, baru dengan orang inilah, yaitu Yesus, maka ia bisa mendapatkan satu dialog yang sangat menyenangkan. Sehingga apa yang disampaikan Yesus itu diterima. Ya, diterima. Dan ini betul-betul membuat satu lonjakan pengertian bahwa ia tidak sedang berkata-kata dengan orang biasa. Oleh karena itu perempuan ini berkata kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Coba kita lihat dalam pendekatan Yesus yang begitu sangat mengeluarga terhadap perempuan ini, maka bisa membuat perempuan ini mengaku, menceritakannya, walaupun hanya sepotong-sepotong, tapi merupakan sebuah episode yang dapat dibaca oleh Tuhan Yesus.
Lalu kita melihat Yesus mengarahkan kepada satu kehidupan keberagamaan. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Di sini mulai terjadi dialog yang menyambung. Saudara sekalian, untuk berbicara dengan ini tidak ada yang dikatakan haram oleh Yesus. Berbicara dengan orang perempuan yang betul-betul merusak rumah tangga orang, yang merugikan orang lain, yang disebut wanita tunasusila. Tapi yang ingin disampaikan Tuhan, mengembalikan wanita ini ke dalam sebuah sistem pergaulan normal, tetapi harus melalui sebuah perubahan kehidupan. Dan inilah yang sedang dikerjakan Tuhan Yesus. Maka itu saudara sekarang membuat kita semua bisa mengerti. Pendekatan-pendekatan kita kepada seseorang hendaklah selalu memakai lagu dan nada kehidupan yang sangat mengeluarga untuk bisa kemudian diterima dalam percakapan itu dahulu, lalu baru kemudian menuju pada pokok tujuan kita bergaul dengan mereka. Ini adalah bentuk dan cara yang betul-betul dikehendaki oleh Tuhan. Sebab kalau kita belum sudah membuat dia sakit hati, maka tidak akan mungkin terbuka dialog lebih jauh lagi. Apalagi akan membawa mereka ke dalam pertobatan. Kita melihat di sini Tuhan Yesus tatkala mendapatkan satu penegasan dari wanita ini tentang hidup keagamaannya yang masih bernyala sedikit, walaupun nyaris akan padam. Jikalau tidak akan ketemu Yesus, pasti akan padam. Tetapi tatkala bertemu dengan Yesus, Yesus mulai kembali mengobarkan bara api yang tinggal sepelik saja itu di dalam hatinya. Dengan menyatakan demikian, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Mesias yang dikatakan dia sebagai Kristus, apabila ia datang dan membebaskan segala sesuatu kepada kami, sebenarnya tersirat juga akan catatan dirinya, bahwa dia kalau ketemu dengan Mesias, pasti akan diubahkan hidupnya. Saudara sekalian, bukankah kita semua ingin terlepas dari kehidupan yang kering, kehidupan yang gersang, keagamaan yang bisu, keagamaan yang mati, yang tidak bisa membuat sumbangsih kehidupan kita di dalam damai dan sejahtera. Kita ingin semuanya. Saya ingin, saudara juga ingin, semua pendengar ingin. Dan untuk itulah tidak ada satu jalan kecuali harus bertemu dengan Yesus. Pertemuan di dalam sebuah dialog yang sangat familiar, bukan di dalam perbantahan yang begitu keras, tetapi memberikan poin-poinnya demikian rupa, sampai mengajak wanita itu, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Luar biasa. Dan tatkala Yesus mengatakan, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, maka kita akan melihat ayat yang ke-28 dituliskan, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Satu lompatan penyataan yang tidak tedeng-aling-aling, saudara. Di situ perempuan ini tatkala mendengar bahwa orang yang di depannya, si Yahudi, yang dianggapnya sebagai orang yang patut dibenci, ternyata adalah Mesias yang dicari, yang dirindukannya. Maka dia lalu meninggalkan tempayannya itu dan bersaksi. Dia mengatakan demikian. Dia sekarang melihat pintu yang terbuka, bukan lagi pintu pengucilan, tetapi pintu pelepasan yang terbuka bagi dia, sehingga dia mulai belajar langsung secara kontan. Dia bersaksi, mari lihat,
Berarti dia berkata kepada orang-orang. Dan dia berani bertemu dengan Yesus yang luar biasa itu. Dia kemudian berani bertemu dengan sesamanya yang lain. Yang tadinya sama sekali tidak bisa bertemu karena pertimbangan-pertimbangan keberadaan dirinya. Tetapi setelah di hadapan Yesus, keberadaan dirinya itu diperhitungkan dan dimanusiakan. Itu dapat terlihat bagaimana Yesus kemudian menerima percakapan dengan wanita ini, maka timbul kembali keberadaan dirinya. Hak dirinya di tengah-tengah masyarakat itu kemudian diambilnya lagi dan kemudian dipakainya untuk memuliakan sang pembebas dirinya, yaitu Yesus dengan melalui kesaksian. Ayat yang ke-39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Perhatikan kalimat ini. Dia tidak ada pengagungan diri, tapi justru dia mendobrak supaya apa yang disampaikannya itu diterima oleh masyarakat dengan mencontohkan keberadaan dirinya, pengakuan dirinya sebagai wanita tunasusila yang sudah dibongkar Tuhan demikian rupa dan tidak menjatuhkan dirinya, tetapi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memperkenalkan dirinya sedemikian rupa. Saudara sekalian, kalau dia sudah bisa bercerita kepada orang banyak, jelas ia bukan sosok yang terkucil lagi. Maka disinilah kita melihat yang terkucil bisa menjadi seorang penginjil. Dia menyampaikan firman Tuhan kemana-mana dan banyak orang Samaria menerima dia. Bukankah ini perubahan yang indah? Biarlah pada petang hari ini, saudara, apapun keberadaan hidup saudara, tak perlu saudara merasa risih dan takut. Dan kemudian menghukum dirimu sendiri bahwa engkau tidak bisa berubah. Saya yakinkan, jikalau engkau tetap menerima Yesus dan engkau lebih dekat kepada Yesus, engkau akan melihat dirimu akan mendapatkan perhatian dan engkau menemukan dirimu menjadi orang lain. Dalam hal ini sangat terhormat menyampaikan sebuah saksi kebenaran dan terhormat tidak terkucil lagi, tapi orang-orang akan mencari seperti perempuan Samaria ini, dan kedudukan kita bersama akan naik di hadapan Tuhan. Maka itu dalam situasi yang seperti ini, janganlah kita merasakan hidup yang terkucil, karena masih ada Yesus yang siap sedia menolong, mengubahkan, dan membuat kita melompat dari fase-fase kehidupan ini menuju pada kehidupan yang diberkati Tuhan. Ini yang dapat saya sampaikan, dan biarlah petang hari ini saya ajak saudara untuk berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami melihat satu lompatan perubahan yang begitu sangat luar biasa. Dari seorang perempuan terkucil karena kehidupannya yang sangat memalukan, termasuk diri sendiri juga malu, sehingga dia kemudian menghukum dirinya untuk terpenjara dalam dirinya dan tidak bisa menikmati hidup bermasyarakat yang di sana penuh dengan segala keindahan. Bisa saling menasihati, saling memberikan penghiburan. Bagi perempuan ini sudah tertutup rasanya tatkala belum bertemu dengan Yesus. Tapi Tuhan, tatkala dia bertemu dengan Yesus, maka kami melihat satu perubahan dari perempuan yang terjebak ke dalam hidup yang minder, jadi hidup yang penuh dengan percaya diri dan menyampaikan sebuah kesaksian di dalamnya. Jadikan para pendengar semua, jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah tangganya, apabila mereka merasa terkungkung, terkucil, biarlah mengundang Yesus tetap dalam dirinya untuk mendapatkan kelepasan dari situasi itu, dan ia bisa untuk bersaksi bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ibadah doa kita telah selesai. Terima kasih atas perhatian saudara semua yang sudah mengikuti doa pada petang ini. Dan kita bisa berjumpa kembali pada besok hari Minggu dalam ibadah yang bukan lagi live streaming karena ada kondisi keberadaan dari internet yang membuat gagalnya live streaming ini. Namun kami ubah menjadi siaran yang nanti akan disiarkan pada jam 10 pagi. Setelah kami susun demikian rupa menjadi sebuah susunan yang disiarkan. Demikian dan Tuhan Yesus memberkati.